bisa dijelaskan aja kerjasama dengan B-League ini apa yang akan dikerjasamakannya? Apakah dari kompetisinya atau dari sisi apanya Bang dengan liga? Mungkin dari tujuannya dulu ya. Kita tahu kan IBL 13 Januari akan mulai dengan format baru yaitu home away. Itu salah satu yang akan kita lakukan. Tapi begitu home away ini sebenarnya banyak yang harus kita lakukan. Nah, tujuannya adalah supaya bisnis ini bisa menjadi bisnis yang baik. Karenanya kita harus belajar ya sebagai liga harus belajar. Salah satunya dengan B-League ini mereka sudah melakukan apa yang dilakukan kita tahun depan sejak tahun yang lalu. Dan plus minusnya kita pelajari supaya dengan sistem home away itu bukan hanya sebagai tujuan akhir tetapi sebagai salah satu cara supaya kompetisi bola basket ini seiring bisa berjalan dan berkembang juga dari sisi bisnisnya. Itu yang menjadi tujuannya. Kemudian programnya ada beberapa ya, kita ada 3 pilar. Yang pertama adalah untuk membantu liga kita, membantu para klub melaksanakan format home away dari sisi operation yang lebih baik. Kemudian yang kedua juga menumbuhkan minat pebasket usia dini ya, jadi nanti rencananya dalam 2 tahun ke depan kita akan bikin camp bersama supaya menumbuhkan semakin tingginya bola basket di Indonesia, karena kita tahu Indonesia dengan Jepang bola basket bukan merupakan olahraga nomor 1, tetapi kita tahu punya potensi ya, punya market kategori sendiri yang harus kita bangun. Itu yang kedua. Yang ketiga dari sisi marketing ya, kita membantu para klub bagaimana bisa mengelola fans yang lebih baik lagi melalui home away ini. Kemudian tujuannya bagaimana salah satu mengelola merchandise, mengelola sistem tiketing yang baik supaya tujuan tadi bisa tercapai dari sisi bisnis. Tadi kan ada workshop dengan maksudnya tim juga ya, dengan B-League dan IBL juga. Kalau dari tim sendiri maksudnya klub-klub apa sih yang menjadi catatan mereka gitu atau kekhawatiran dengan adanya format ini atau kerjasama ini? Pasti kalau untuk awal mula kekhawatirannya adalah apakah ini bisa berhasil atau tidak. Nah, diceritakan bahwa memang ini membangun ini bukan dalam 1-2 tahun, ini jangka panjang. Karenanya planning itu menjadi penting. Ya, tahun pertama bagaimana memperkuat tim, memperkuat pemain supaya bisa menjadi daya tarik fans yang cukup besar. Kemudian mengelola kerjasama antara klub dengan pemerintah daerah, karena membawa nama kota itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ketika planning itu ada, kekhawatiran itu bisa diminimize. Ya, tadi diinformasikan dari 7 tahun terakhir bagaimana dari seluruh klub peserta Liga B-League ya, total 24 itu semakin kecil klub-klub yang rugi. Nah, itu kan yang kita tuju, jadi bukan hanya liganya saja, tapi klubnya juga sehat. Jadi mungkin dalam format ini apa ada termin ataupun target dulu yang kira-kira semua program itu jalan bersamaan untuk dilakukan? Oh, bertahap. Yang paling pertama adalah tadi yang saya sampaikan ya, pengembangan softwarenya dulu. Software itu artinya pengetahuan. Exchange information ini penting karena kita melakukan sesuatu, kita harus benchmarking kepada yang sudah melakukan ya, supaya kita tahu jangan sampai nanti kita lakukan kemudian tujuannya tidak tercapai. Jadi itu yang paling penting, dan di sini liga juga memfasilitasi agar klub-klub itu bisa membangun sebuah klub atau tim manajemen yang lebih baik. Kalau sebelumnya kan hanya membuat tim manajemen basket ya, kalau ini harus membuat tim manajemen bisnis. Tadi disampaikan ada yang fokus untuk mengelola merchandise, ada yang fokus untuk mengelola fans, ada yang khusus untuk mengelola operations. Jadi secara manajemen ini pun harus diperkuat. Nah, inilah yang kita belajar dari mereka. Ini cara kedepannya nanti akan ada diadu juara Jepang Enggak, belum. Kita membicarakan mengenai friendly games ya, tetapi sekarang memang belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena schedule. Ya, kita tahu schedule itu kan berbeda antara IBL dengan B-League. Nah, ini juga salah satunya kalau kita mau melakukan hal seperti itu, jadwalnya juga harus align. Nah, ini yang sedang dipikirkan oleh IBL juga. Setelah musim 2024 kita harus membuat supaya semuanya lebih align dengan internasional. Kemudian ketika itu align, teman-teman pemain yang berkompetisi di level internasional mewakili tim nasional juga jadwalnya bisa lebih pasti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.